Kalau so taunya gue ya, mungkin helm ini popularitasnya akan tetap di atas. Seseorang itu tidak akan pernah memulai kalau tidak ada orang lain yang memulainya. Oke, selamat datang kembali di channel gue. Hari ini gue pengen membahas sebuah helm yang kalian sudah tahu harganya belakangan ini sedang melambung banget, atau bisa dibilang harganya kegoreng banget lah. Kadang-kadang mikir nggak sih gitu, kita kenapa sih helm ini, si KIT Course ini harganya lumayan melambung, atau bisa dibilang harganya itu stabil, dalam artian harga baru dan harga secondnya itu tidak terlalu jatuh atau tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kalau menurut analisa gua, sok taunya gua, karena si helm ini peminatnya banyak dan mungkin bisa dibilang produksinya tidak sebesar permintaan, makanya harganya bisa dibilang tuh apa ya, beda-beda tipis nih antara baru dan secondnya gitu, atau bekasnya. Bahkan beberapa kali gue temuin justru harga jual secondnya itu hampir sama, bahkan ada yang bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan harga barunya. Nah, kadang kita mikir nggak sih, dalam artian tuh, apakah memang ini dijadikan momen buat si user helm ini kayak KIT Course buat menjual apa ya, bisa dibilang helmnya yang dia punya dengan harga yang lebih tinggi karena memang permintaannya banyak, atau memang ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi hukum lah gitu, atau bisa dibilang hukum pasarnya tuh seperti itu. Kalau menurut gua itu memang adalah hukum pasarnya. Jadi jangan menyalahkan usernya ketika menjual harga secondnya itu lebih tinggi atau hampir beda-beda tipis dengan harga barunya. Tapi gua tidak membenarkan juga kalau misalkan kalian jual harganya mendekati harga baru karena helm ini langka gitu. Bisa dibilang nggak langka juga sih, banyak, tapi ketika kita menemui yang barunya itu agak sulit. Makanya di pasar secondnya atau di pasar bekasnya itu harganya lumayan kegoreng nih. Kenapa? Karena jadi gini ya, basicnya kan gue ini adalah seorang teknik industri ya. Gue cerita sedikit. Jadi di teknik industri itu kita belajar atau kita menganalisis sebuah permintaan barang yang kalau permintaannya lebih banyak dibandingkan produksinya, dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah harganya melambung tinggi. Itu sudah menjadi hukumnya. Nah, kita ambil contoh selain dari helm apalagi? Kita ambil contoh MT-09 dari motor Yamaha gitu kan. Kalau kita lihat barunya memang ada, tapi ketika kita beli itu akan sulit gitu. Nah, sekalinya ada pasti di second. Berapa kali gue lihat forum-forum atau memang Instagram yang menjual motor moge bekas, gue lihat harga secondnya tidak beda jauh dengan harga yang barunya. Akhirnya gue muncul nih pertanyaan, kenapa bisa seperti itu gitu? Ternyata di barunya itu si MT-09 mungkin kita akan dapat cuman jangka waktunya mungkin yang agak lama gitu, makanya pas pun ada yang second pasti harganya nggak beda jauh. Selain dari itu, yang baru-baru juga Jimny gitu kan, Suzuki Jimny yang terbaru, ketika permintaan pasar meludak, ya kan, tinggi gitu, melambung tinggi. Terus si unitnya ini
sulit ditemukan. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang ketika punya unitnya itu dijual dengan harga yang tidak masuk logika dibilang. Harganya kalau nggak salah 300-400 ya. Ada yang jual sekitar 500, 600 gitu kan. Memang ya sudah seperti itu hukumnya gitu. Ketika demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, tapi tidak diiringi dengan produksinya yang setimpa dengan permintaan gitu. Akhirnya ya udah si item-item yang tadi gue sebutin ketika ada di forum atau pasar barang bekas gitu atau second hand itu harganya lumayan melejit gitu. Makanya kalau gua menurut sudut pandang gua atau sok taunya gua, ini adalah satu hal kewajaran gitu. Dalam artian memang gini deh, kalian cari helm kayak titik course yang baru gitu di toko-toko helm pasti sulit gitu. Gua pun di jagoan helm, gue megang divisi YouTube itu atau divisi multimedia kan, gue sering bacain komen gitu kan. Itu sering banget netizen tuh komen barangnya selalu cepet habis gitu kan, barangnya selalu cepet habis. Terus susah sekarang cari barang baru kayak titik course. Sekalinya pun dapet ataupun sekalinya pun kita restock itu ludesnya gila-gilaan. Kalau dibuka PO nih, kalau misalnya ibaratnya KYT buka PO nih buat KYT titik course, wah itu bisa mungkin 3 bulan, 2 bulan tuh udah penuh gitu dengan orderannya KYT titik course ini gitu. Akhirnya ya udah, harga secondnya mau nggak mau ya yang udah ada di pasaran segitu. Mungkin harga barunya untuk solid kalau yang ini yang di Jaume Masia ini sekitar 1350 atau 15 lah. Mungkin ada yang jual sama visor dark seperti ini, mungkin ada yang jual 15, 1450, 13 mungkin, which is kan itu harganya nggak beda jauh dengan ini. Kalau gua memaklumi banget. Jadi ketika kalian terutama di pasar otomotif ya, jangan selalu menghujat ketika ada barang yang dijual lebih tinggi gitu. Sebisa mungkin dianalisis dulu nih, kenapa harganya bisa tinggi gitu. Kenapa kok user ini jualnya sekian gitu. Kalau so taunya gua, seseorang itu tidak akan pernah memulai kalau tidak ada orang lain yang memulainya. Jadi gua tidak menyalahkan siapapun. Mungkin ada orang yang memang sudah menganalisa bahwa helm ini akan menjadi helm yang sulit ditemukan di pasar baru. Makanya ketika dia punya, dia jual harganya tidak jauh beda dengan harga baru, orang-orang mungkin akan mengikuti gitu. Ya kalian tahu kan kebiasaannya kita kan ya seperti itu gitu. Jadi ya, jangan menyalahkan orang-orang yang menjual helm ini dengan harga yang tidak beda jauh gitu. Kalaupun ada yang beli, berarti memang orang itu berhasil nih masuk ke pasar yang dia pengen gitu. Dan memang gua akuin ketika ini rilis atau ketika ini diluncurkan pertama kali di, kalau nggak salah di Spanyol ya, gue lupa, itu barengan sama NZ Race. Kalau NZ Race tuh memang sudah rilis duluan di Euro gitu, barengan sama si KYT titik course ini. Itu gila. Gue bilang, wah sakit nih KYT nih, helmnya kayak begini bentuknya pasti laku gitu kan. Makanya menurut gue dengan segmen 1 juta, 1,5 juta, segmennya masih dipegang sama KYT titik course gitu menurut pandangan gue gitu. Kenapa? Karena KYT berhasil gitu. Untuk pasar lokal ya, untuk pasar lokal tuh KYT berhasil. Tapi yang gue mungkin agak miss dengan yang di Indonesia. Jadi berapa waktu lalu si Radit itu kan nge-share atau nge-tag di Instagram, nge-tag gua bahwa di Vietnam ya, kalau nggak salah tuh di Vietnam mereka mengeluarkan KYT titik course dengan motif Venom. Nah mungkin kalian bisa cek nanti Instagramnya KYT Vietnam. Jadi mereka mengeluarkan versi KYT titik course ini dengan motif yang Venom. Dan satu hal yang miss menurut gua adalah kenapa di Indonesia tidak ada lubang intercomnya. Itu pertanyaan gua.
Apakah kalau ada lubang intercomnya harganya lebih tinggi yang dengan yang sekarang apa gimana? Karena di Vietnam ada lubang intercomnya nih yang gue lihat gitu kan. Makanya gue kaget, hah? Di Vietnam ada lubang intercomnya, sedangkan di sini nggak ada. Makanya gue bilang sama Radit, tag kali ya kayak T-Helmet. Makanya gue tag tuh kayak T-Helmet supaya mungkin bisa diimprove gitu. Kalaupun ini tahun ini dikeluarkan dengan yang ada lubang intercomnya, gue rasa ini bakal akan lebih kegoreng lagi. Ya walaupun dengan membuat lubang intercom sendiri nggak terlalu mahal ya, sekitar 40-50 ribu. Cuman kita kan maunya kan instan gitu kan, maunya yang udah ada barangnya terus udah yang sesuai harapan kita, ada lubang intercomnya gitu loh. Memang secara look, secara desain nih gue akuin KYT berhasil lah di KYT Titik Course. Kalau so taunya gue ya, mungkin helm ini popularitasnya akan tetap di atas sampai bener-bener ada satu brand lokal yang bisa ngalahin famousnya si KYT Titik Course ini. Karena ya lihat aja secara looks itu bener-bener kayak abang-abang yang terdahulu, NF, RNX, Race, bahkan adanya yang sekarang NZ Race. Wow. Cuman missnya ini sih si Titik Course ini dia tidak ada emergency quick release karena memang peruntukannya bukan buat race. Setahu gue kalau ada helm yang quick release itu buat race. Terus lihat deh bentuk neck rollnya ini mengingatkan kita sama neck rollnya NFR 2017-2018 sama NX Race itu. Jadi menurut gue berhasil lah KYT buat helm ini. So mungkin itu dia pandangan gue kenapa helm ini harga barunya lumayan stabil. Bahkan sekarang mungkin gue bilang naik kali ya untuk helm ini. Dan kenapa harga secondnya bisa nggak jauh beda dengan si harga barunya gitu loh. Ini sudut pandang gue sebagai orang teknik industri yang mempelajari hal tersebut gitu loh. Maksudnya bukannya gue lebih pintar dari itu, nggak, cuman ini so taunya gue aja kenapa harga baru dan secondnya tuh beda-beda tipis gitu. Oke, menurut kalian gimana? Kalau kalian ada sudut pandang lain, coba kita diskusi di kolom komentar. Semoga video kali ini membuat mindset kita berubah tentang satu hal supaya tidak terlihat dari sudut pandang yang satu arah aja gitu, tapi kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang lebar. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue tentang KYT Titik Course ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye.